Bisa diceritakan apa yang Eka alami atas Iya, baik. rekeningmu? Silakan. Baik. Oke, saya ingin menceritakan untuk pengalaman pemblokiran rekening pribadi saya oleh PPATK. Jadi pada tanggal 29 Juni 2025, saya salah transfer dari rekening pribadi saya ke rekening tabungan saya, yang keduanya itu masih dalam satu bank ya. Ya. Kemudian ATM dan buku ATM-nya tidak saya pegang yang tabungan. Langkah pertama yang saya lakukan adalah telepon call center. Setelah telepon call center, saya menanyakan apakah uangnya masih bisa diambil atau tidak. Jawaban call centernya masih bisa. Tapi diambilnya itu langsung di CS. Kemudian diblokirlah oleh call center. Besokannya saya ke CS, kemudian saya menanyakan kembali ke mbaknya, apakah uang saya masih bisa diambil atau tidak? Jawabannya tidak, karena sudah diblokir. Oh, pikir saya itu diblokirnya oleh mas-mas yang saya telepon kemarin. Ternyata bukan. Oh, maaf Mbak, ini diblokir oleh pusat atau PPATK. Saya langsung shock ya, Bang, pada saat itu. Saya betul-betul yang, wah, diblokir sama PPATK. Kemudian CS-nya memberikan penjelasan, maaf Ibu tenang dulu, rekening Ibu diblokir sama PPATK bukan karena kasus pencucian uang atau korupsi. Tapi ini memang semuanya sudah SOP dari PPATK-nya. Kemudian saya bilang, berarti uang saya tertahan dong di dalam situ. Padahal itu uang tabungan pribadi saya yang memang untuk kuliah ya, pada saat itu untuk pembayaran hari yang sama. Kemudian saya nanya, apakah bisa diambil saat itu juga? Nah, pihak dari bank menyatakan tidak bisa diambil pada saat hari itu juga. Saya dibuatkan formulir untuk pembukaan rekening, namun menunggu waktu yang cukup lama, jadi tidak bisa langsung cair pada saat hari itu juga uangnya. Nah, pada tanggal 21 Juli, saya kembali lagi ke bank dan menanyakan apakah uang tersebut sudah bisa diambil. Jawabannya adalah belum bisa. Kemudian pada tanggal 4 Agustus kemarin, setelah informasi PPATK sudah membuka semua blokirannya, saya kembali lagi ke bank tersebut dan menanyakan apakah uang saya sudah bisa diambil atau belum. Jawabannya adalah sudah bisa diambil, tapi keadaan bank pada saat itu offline, jadi nggak bisa diambil uangnya dan tidak bisa mencetak kartu atau buku tabungan tersebut. Kemudian pada tanggal 5 Agustus, saya WA kembali ke CS tersebut, apakah tabungan saya sudah dibuka atau belum oleh PPATK, dan jawabannya tidak sinkron. Jawaban CS-nya adalah belum dibuka, artinya belum bisa diambil uang saya. Jadi informasi yang kemarin diberikan pada tanggal 4 dan tanggal 5 itu tidak sama mengenai bank dengan PPATK. Akhirnya Diinformasikan dibuka, ke saya. udah dibuka sekarang. Untuk hari ini belum dibuka, Bang Hotman. Sampai sekarang belum dibuka. Iya, betul. Pertanyaannya adalah, itu rekening emang dorman atau lama tidak dipakai atau tidak? 6 bulan lebih tidak dipakai karena untuk Kenapa? menabung. Tapi ketika saya transfer ke rekening tabungan tersebut, statusnya berhasil. Oke, pertanyaannya, rekening itu sebelum kamu transfer memang nggak dipakai berapa lama? Lebih dari 6 bulan. Lebih dari 6 bulan, tapi waktu uang masuk, bisa masuk, tapi pada saat dicairkan sudah diblokir. Betul, Begitu. tidak ada Sampai informasi sekarang apapun masih dari belum pihak. dibuka blokirnya. Iya, betul. Sampai sekarang belum bisa ambil uangnya. Belum. Dari mulai bulan Juni, Juli, sekarang Agustus menjelang pertengahan, belum juga ya? Iya, betul. Oh, kenapa lu nggak datang ke pengacara Hotman Paris dari dulu? Oke, Pak Nasir Kongah dari PPATK, bisa diceritakan awal terbitnya polisi ini dan alasannya apa? Silakan. Terima kasih. Dari PPATK ini para pemirsa, inilah sumber keladinya. Ya gimana? Terima kasih Bang Hotman. Jadi langkah penghentian sementara yang dilakukan Ya. itu adalah untuk melindungi nasabah. Melindungi nasabah. Dari Saudara-saudara apa? kita dari tindak pidana. Di mana rekening dorman yang tidak terpakai lama itu sering digunakan untuk tindak kejahatan. Tadi dulu, rekening dorman sering digunakan, berarti nggak dorman dong? Ya nggak dorman kalau
yang lain. Kalau kita tahu itu disalahgunakan, misalnya untuk menampung hasil korupsi, hasil judi online, hasil dari. Enggak, pertanyaannya, Iya. kalau uang masuk berarti rekeningnya kepake, berarti tidak dorman, tidak. Dorman itu kan artinya tidak dipakai berbulan-bulan. Ini ada logika yang nggak nyambung gitu loh. Iya, jadi saya ingin ceritakan dari awal. Iya, oke. Ya, Bang Hotman, belum saya ngomong udah dipotong. Ya, oke, silakan. Sorry. Nah, ini sesuatu tindakan yang tidak ujuk-ujuk ya Bang Hotman ya. Ya. Di mana sudah berjalan lama dan tahun ke tahun tuh masif sekali rekening dorman peningkatannya. Ya. Dan masih pula digunakan untuk kejahatan. Oke. Nah, lalu kemudian kami kan juga di dalam Satgas Pemberantasan Judi Online ya. Ya. Itu kan sudah melakukan banyak langkah ya. Ya. Di dalam menurunkan perjudian online ini yang begitu sangat masif dan menyulitkan masyarakat, Ya. saudara-saudara kita. Nah, setelah banyak langkah-langkah itu dilakukan, pendekatan penghentian sementara ini kita kira cukup efektif. Dan itu terbukti Bang Hotman. Terbukti apa? Di bulan April yang lalu, ya, itu deposit judi online 5 triliun lebih. Ya. Lalu kemudian Mei, setelah kita verifikasi sebelumnya segala macam itu, kita lakukan penghentian sementara. Ya. Dan penurunan deposit dari 5 triliun tadi, itu menurun 70% lebih. Ya. Sampai di angka 1 triliun. Yang saya mau ceritakan di sini, bukanlah tentang angka-angka itu, tentang data statistik itu. Ya. Tapi di balik angka-angka itu ada luka sosial. Ada? Luka sosial yang terjadi di tengah masyarakat. Yaitu apa? Banyak orang bunuh diri karena judi. Ribuan ibu-ibu menggugat cerai. Itu judinya. Ya, ini kan akibat dari permainan judi itu, maka terjadi masalah-masalah sosial di tengah masyarakat Oke, kita. sebelum ke sana Pak. Ibu Eka tadi itu sama sekali itu bukan pemain judi. Iya. Bukan pemain TPPU. Iya. Kok bisa rekening dia diblokir? Nah, jadi saya lanjutkan yang tadi Bang Hotman. Mendingan tolong langsung karena tadi ada biar biar terjawab gitu loh. Secara teknis memang ketika data dorman itu kita terima itu tidak diketahui belum. Belum diketahui apakah itu ada indikasi. Ada indikasi daripada tidak aktif itu kan kriterianya masing-masing bank berbeda. Ya. Iya kan? Ya. Itu kita sepakat nggak? Ya, sepakat ya. Nah, jadi ketika data dari bank itu kita peroleh, baru kita lakukan penggolongan. Ya. Artinya setahun dorman itu langsung dirilis. Blokir. Langsung dibuka. Oke. Nah, jadi kita buat 3 pendekatan ya. Low, risikonya rendah, risikonya menengah, lalu kemudian tinggi. Ya. Nah, ketika low-nya rendah itu langsung. Yang rendah misalnya rekening apa? Rekening yang misalnya dorman di bawah setahun. Di bawah setahun itu rendah. Iya. Oke. Terus? Kemudian setahun sampai 3 tahun dan terus ada indikasi nggak rekening dorman tadi itu dilakukan dialiri uang hasil kejahatan. Di mana kadang-kadang, bukan kadang-kadang, banyak nasabah itu nggak mengetahui kalau rekening dormannya itu dipakai untuk kejahatan. Disitulah kita hadir untuk melindungi saudara-saudara kita ini jangan sampai rekeningnya tadi itu dipakai untuk tindak kejahatan. Secara makro, apa yang dilakukan oleh PPATK itu juga menjaga integritas sistem keuangan. Pertanyaannya, kalau rekeningnya atas nama si A, terus dipakai oleh orang lain untuk kejahatan, bagaimana bisa? Kan itu kan hanya si A yang berwenang atas rekening itu. Faktanya memang begitu Bang. Kalau abang lihat buka di Facebook jual beli rekening, itu luar biasa banyaknya. Di Shopee di mana-mana itu kalau abang cari dikit aja beli rekening muncul. Tapi kan membuka rekening itu saya bisa buka rekening dalam waktu 1 menit hanya dengan telepon. Membuka rekening di bank itu sangat gampang karena bank butuh uang. Maksud saya kenapa dia harus pakai rekening yang orang lain? Dia kan pemain-pemain judul sama pemain TPPU kan tinggal buka rekening. Tapi faktanya itu yang kita dapatkan. Begitu? Iya. Uang
rekening dorman itu digunakan untuk korupsi. Oke, tapi kan pada akhirnya Iya. kok bisa sampai jutaan gitu loh. Jadi apakah pemain judul, pemain TPP ini kan kalau nggak salah 100 juta lebih ya rekening. 122 juta yang sampai saat ini udah kita rilis dibuka. Tinggal bank melakukan Artinya total sudah disuruh buka, nggak ada lagi yang sudah kita buka dan serahkan kepada bank, di mana itu tadi menyesuaikan tahapan-tahapan tadi. Kalau misalnya dia high risk, ya tentu harus ada kewajiban bank yang namanya PMPJ, prinsip mengenal pengguna jasa. ya. Nah, di situ mereka harus mengenal jasanya, pengguna jasanya, dan melakukan CDD, EDD ya, enhanced due diligence, dan ya intinya bagaimana supaya bank itu benar-benar tahu Terus siapa untuk pemilik nasabahnya. pembukaan gimana? Prosedurnya apakah bank harus surati PPATK atau langsung cukup ke banknya kayak tadi Ibu Eka tadi? Nah kalau kita tadi melihat dia low risk, itu bank langsung buka. Bank langsung buka tanpa Iya. harus menunggu Iya. surat ke PPATK. Iya. Oke. Sekarang ini masih banyak nggak rekening yang belum dibuka? Karena saya dengar ada 31 juta belum. Apa benar itu? Per hari ini sudah dibuka semua. Per hari sudah dibuka Iya, semua. oleh PPATK. Apa Tinggal benar bank. gara-gara Pak Prabowo marah? Tidak. Jadi Coba abang lihat sekuennya ya. Kepala PPATK itu ketemu dengan presiden kalau nggak salah 30 Juni ya. benar? Kita rilis 28 juta rekening yang sebelumnya dihentikan sementara itu sehari sebelumnya. Ya. Gitu bang. Dan itu kan bertahap tuh. Ini bukan ujuk-ujuk tadi. Ada 16 batch ya. Ya. Proses tahapan. Ya. Kita dapatkan data dari perbankan, lalu kita verifikasi dan seterusnya kita rilis. Ada itu jawabannya, tahapan-tahapannya. Begitu lagi. Pertanyaannya, kalau memang ada indikasi disalahgunakan, kenapa tiba-tiba sekarang sesudah viral, akhirnya total dibuka semuanya? Ya, itu tadi Bang Orman udah bilang, gara-gara Instagram saya ini jadi meledak. Kalau kita lihat Mei sampai awal Juli, kita udah rilis 28 juta, adem-adem aja, nggak ada masalah. Ya. Saya nggak tahu juga tuh kenapa tiba-tiba menjadi viral persoalan ini gitu. Viral pertama kali jujur aja karena beberapa pengusaha lapor ke saya. Dia tahu Hotman dan Wan, dan waktu itu langsung heboh langsung. Nggak hanya beberapa jam setelah viral di Instagram saya, Pak Ivan dikejar oleh wartawan, ditanya soal itu. Iya. Dan kemudian saya dapat juga protes dari seorang pimpinan negeri ini. Ya, ya saya gak usah bilang nama, kenapa kau viralkan katanya kan. Saya bilang ya, saya dapat pengaduan dari masyarakat dan saya bilang, aku juga nggak bisa mengerti. Itu kan duit-duit orang, mau dianggur 5 tahun juga, kenapa rupanya? Dan pertanyaan lagi berikutnya Pak, kan kalau tidak ada bukti indikasi, PPATK tidak berwenang memblokir menurut undang-undang loh. Undang-undang justru memberikan hak kepada PPATK untuk melakukan penghentian sementara. Iya, Bang tapi Omar kan lihat harus pasal ada 44 huruf indikasi I. di pasal ini ada nih. 65. Ya, harus ada indikasi penyalahgunaan di sini, nggak bisa sembarangan. Karena kalian kan bukan penyidik. Indikasi itu kuat kita lihat, Bang. Ya, dari data-data yang kita peroleh dari rekening yang tidak terpakai dalam waktu tertentu itu, Oke. kita melihat indikasi itu Oke. disalahgunakan.